Mungkin nanti ada temannya, ada saudara bisa majukan ke MK kali mungkin. Mungkin ya, saya nggak tahu. MK jilid 2 dong. Saya nggak tahu. Saya nggak ngomong ya, disclaimer ya. Ini bahaya loh. Wow, menurut saya prediksi Ahok di sini ada benarnya juga ya. Di sini menanggapi yaitu Kaisang akan maju di bursa Pilgub. Entah di situ mau maju di Pilgub Jawa Tengah atau di Pilkada DKI Jakarta. Memang sangat santer terdengar yaitu Kaisang akan maju di Pilgub pada November mendatang. Nah, di sini diketahui yaitu Kaisang itu belum cukup umur ya, alias maju sebagai calon gubernur di situ yaitu minimal di usia 30 tahun, di mana Kaisang pada Desember 2024 mendatang yaitu genap berusia 30 tahun. Artinya kalau pilkada serempak di situ pada bulan November, artinya Kaisang di sini ya belum genap 30 tahun yaitu usianya. Nah, apakah itu bisa? Apalagi juga dari berita-berita wah sangat santer terdengar, dan bahkan juga istri dari Kaisang juga masuk di bursa Cabub. Wow, apakah ini beneran? Nah, dari sini yaitu dari suara.com sama-sama masuk bursa pilkada. Kaisang dan Erina Gudono kompak punya modal pendidikan dari kampus yang mentereng. Nah, berarti di sini isu-isu juga sudah banyak tersebar di media-media. Di pemberitaan juga sudah banyak sekali, dan bahkan tidak hanya Kaisang saja. Di sini juga ada istri dari Kaisang. Nah, bahkan di sini juga ada berita dari detik.com yaitu nama Kaisang masuk bursa Pilkada Solo. PSI masak ketum di wali kota. Wah, berarti kan di sini juga sudah ada kode ya bahwa Kaisang di sini masuk di bursa calon gubernur. Ya, kemungkinan seperti itu. Di sini bahkan juga dari PSI masak ketua umum ke wali kota. Wah, berarti kan sudah dipastikan sebagai gubernur lah, entah di situ gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI. Tetapi di sini yaitu ada prediksi dari ya semacam pengamat lah. Di sini Kaisang belum cukup umur jika maju pilkada DKI. Pengamat bisa dimainkan lagi di MK. Wah, berarti ada MK jilid 2 ya berarti. Nah, di sini bahkan juga ada komentar dari Ahok. Ya, menurut saya juga ada benarnya sih semua, bahkan ya mengarah ke mana? Mengarah ke Mahkamah Konstitusi, karena juga sudah terbukti pada waktu lalu juga ampuh, yaitu setidaknya meloloskan usia minimum Capres dan Cawapres. Di situ akhirnya pun Gibran maju sebagai Cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, seperti ini video dari Ahok di sini. Katanya itu pilkada itu calonnya masih ada batas umur juga ya? 28 Betul, atau berapa ya? Betul. Kalau nggak salah ya? Di bawah 3, Mau jadi kepala daerah itu kalau saya 28 atau Iya. berapa? Saya lupa nih. Saya nggak tahu Mas Kaisang umur berapa. Kalau menurut timingnya di bulan Desember baru melewati tahun batas usia. Jadi kalau sebelum itu terjadi masih belum melewati batas usia. Mungkin nanti ada temannya, ada saudara bisa majukan ke MK kali mungkin. Mungkin ya, saya nggak tahu. MK jilid 2 dong. Saya nggak tahu. Saya nggak ngomong ya, disclaimer ya. Ini bahaya loh. Ya, seperti itulah. Jadi memang kalau Kaisang maju di pilkada DKI atau Jawa Tengah di situ pada bulan November, artinya Kaisang di situ belum genap usianya 30 tahun. Karena Kaisang kalau tidak salah itu kelahiran 94. Kalau tidak salah sih 94 Desember. Jadi sebelum Desember di situ Kaisang belum genap di usianya yang ke-30. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Cynthia. Ini obrolan di pinggir jurang banget sih. Pak Ganjar Pranowo aja baru mulai mau disolimi sama penguasa gara-gara berani jadi orang yang pertama mengusulkan hak angket kecurangan pemilu 2024. Pak Basuki mau ikutan juga disolimi lagi sama penguasa. Gak ada kapoknya. Ya memang di sini Ahok di situ suka sekali terang-terangan, wow, dan bahkan juga ucapannya kadang juga ada benarnya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Kalau batas usia sepertinya lolos.
kan pakai rumus dasar hitungan jika lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas. Ya bisa jadi bongkar, hajar saja Megawati Salim. Ngeri mas, tapi emang harus sih, masuk akal, Indonesia banget. Mungkin kalau Ahok kenal dengan istri ketiga akan lebih moncer, dia makin jernih pemikirannya. Video fullnya di mana? Ya video fullnya ya di Mary Riana lah tentunya, di channel YouTube di Mary Riana. Nah di sini bahkan juga ada pengakuan yang mengejutkan dari Pak JK di sini, dan bahkan di sini Pak JK menyebut pengorbanan Ibu Mega luar biasa untuk Pak Jokowi. Luar biasa. Wah. Nah, seperti ini video dari Pak Yusuf Kalla. Karena itu saya promosikan ke Bu Mega, dan Bu Mega berpikir, meneliti, dan luar biasa Ibu Mega. Dia bertentangan dengan Pak Taufik Kemas, sehingga dia 1 bulan tidak bisa karena memilih. Jadi pengorbanannya Bu Mega luar biasa untuk Pak Jokowi, luar biasa. Oh, oke. Jadi berarti pada saat itu Pak JK sebenarnya Pak Taufik Kemas tidak mau Jokowi ya? Dia mau pilih calon sendiri. Pak Fauzi Bowo sudah setuju. Saya dengar ya. Kemudian sehingga saya menyesal sekali setelah itu. Pak JK bahkan juga menyesal ya. Nah dari sini saya juga penasaran. Kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Nah di sini catatan sejarah politik, pengorbanan, pengkhianatan, ya seperti itu. Tapi menurut saya sih walaupun dikhianati Presiden Joko Widodo, tetapi Ibu Mega santai-santai saja, santai-santai, bahkan juga santai, intinya santai. Jokowi mengkhianati Ibu Mega yang membesarkan dan merawatnya. Pembalasan yang setimpal sepertinya akan dia terima dari Prabowo yang dia jadikan sebagai presiden dan naikkan menjadi jenderal bintang 4. Pengkhianat akan menumpukan karmanya, pasti hanya masalah waktu saja. Pengorbanan Bu Mega luar biasa untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi pun sangat luar biasa, kurang satu kata. Ya seperti itulah. Memang di sini komentar-komentar dari netizen sangat beragam dan sangat wow sekali. Nah di sini bahkan dari Kompas eksklusif Yusuf Kalla sebut dirinya dan Megawati serius soal hak angket di DPR. Wah, jadi di sini Pak JK bahkan sepakat ya soal hak angket ke DPR. Tapi Pak JK di sini mewakili siapa ya kira-kira? Mewakili Golkar? Karena saya tahunya di sini yaitu Pak JK di sini masih dari kader Golkar ya, tetapi tidak tahu ya saat ini. Tetapi di sini mewakili siapa? Karena Pak JK di sini juga bukan ketua umum partai. Jadi kalau ada dirinya sepakat yaitu dengan Megawati serius soal hak angket di DPR, kan menurut saya juga sangat lucu sekali karena Pak JK di sini tidak mewakili salah satu partai. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Mandor Kuat, Pak Tua sudahlah, JK ngotot amat agar Anies jadi presiden. Masih berapa hutang Anies di Pilkada DKI yang belum terbayarkan, daeng. Anda mewakili siapa Pak JK? Ya seperti itulah, anak dan cucu dari pendiri Republik Indonesia ini harus berani seperti Ayahanda Bung Karno. Jangan takut, Bunda Soekarno Putri Puan Maharani ikut jejak Ayahanda Bung Karno. Amin Rais kemana ya, kangen serius. Oh baiklah, jangan salahkan bila jadi blunder buat kalian nanti. Rakyat ingin tenang, bukan ocehan yang tak ada ujung akhir dari semua narasimu. Ya memanglah, semoga saja juga besok hak angket atau gugatan di MK berjalan dengan lancar, berjalan dengan mulus. Menurut saya itu adalah jalan yang konstitusional karena dijamin oleh undang-undang. Daripada turun ke jalan dan lain sebagainya, menurut saya hak angket dan gugatan di MK menurut saya juga sangat bagus sekali karena meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Apalagi juga Ibu Mega pada waktu lalu setuju dengan hak angket tetapi tanpa adanya pemakzulan, menurut saya juga sudah sangat keren sekali, yaitu himbauan dari Ibu Mega di situ, pernyataan tegas tanpa adanya pemakzulan. Ya apapun itulah, pada presiden terpilih besok semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.